Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD 1 Ketilan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD 1 Ketilan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu, di sini saya selaku pembawa acara atau moderator. Pertama, acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sambutan dari Bapak Kepala SDD 1 Ketilan kepada Bapak Narno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini langsung saja ya untuk mendukung kegiatan CGP ini. Saya minta teman-teman sportivitas, nanti apa-apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak monggo ditanggapi secara serius. Yang berikutnya yaitu masalah kegiatan ini semoga bisa berjalan lancar, dan maaf Bu Emil, Mbak Emil, di sini kita memang baru pertama kali. Ya seperti ini, kalau baru pertama kali itu kita tidak tahu, seperti pembicaraan Paksis tadi. Saya juga pertama kali di Cakrowati itu ya kaget, diundang itu untuk apa, saya seperti itu. Kegiatan seperti ini sebagai pengalaman untuk Mas Adik. Dan yang berikutnya monggo untuk Mbak Sukis dan Mas Hiri silakan mengikuti, begitu juga untuk Pak Nur, karena masih panjang. Monggo. Jadi ini karena ya bukan karena apa-apa. Memang pada waktu pengarang di SMK 2 bulan dulu bahwa CGP ini akan sampai dengan angkatan 18 aja seperti itu. Ini Mas Arif angkatan 11, Mbak Emil angkatan 10. Tapi ada pendamping yang bilang bahwa guru penggerak ini sampai pada angkatan 11, pada dia angkatan 11 itu saja. Mungkin yang betul yang mana saya juga kurang tahu. Seandainya ini masih berlanjut, monggo ikuti saja karena ini gratis dan masih mendapat sangu biasanya. Masih mendapat uang langsung di rekening. Ini yang sudah seperti itu karena anggarannya sangat besar sekali. Untuk itu bagi teman-teman aku yang masih muda, sekali lagi tidak seperti warilah, memang karena usia ya terima saja lah, memang usianya sudah tidak membolehkannya. Karena bagi yang muda-muda nek dulu memang saya pernah bilang tidak usah ikuti, monggo ikuti yang cerdik saja. Tapi dengan peraturan Kemendikbud nomor 20 Oktober tahun 2023, di situ menyebutkan bahwa guru P3K bisa menduduki jabatan. Ya, monggo. Mungkin kalau sudah punya atau golongan 10 itu mungkin bisa menjadi kepala sekolah. Golongan 10, golongan 10 itu adalah 3B. Nah, golongannya ada golongan 9, golongan 10.
Yang golongan 10 itu biasanya yang sudah cerdik. Ketika yang cerdik itu nanti golongan ada golongan 10. Ini bisa untuk mengikuti seleksi jabatan kepala sekolah maupun seleksi jabatan pengawas. Dan kita berdoa saja semoga guru P3K bisa hanya satu kontrak saja, tidak usah setiap tahun kontrak ya. Jadi diangkat satu kontrak sampai dengan pensiun, itu saja. Ini doa saya seperti itu supaya bisa sejajar dengan PNS ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mbak Emil, saya ucapkan selamat dan semangat, semoga tetap sehat dan tetap semangat sehingga CGP-nya tepat selesai, tepat waktu, yaitu 6 bulan ya. 6 bulan bisa dilantik menjadi guru penggerak. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan bimbingannya dari Bapak selaku Kepala SDN 1 Ketilang. Kita lanjutkan pemateri kepada Ibu Erbil Tia, dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak. Sampai berdiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Ketilang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SDN 1 Ketilang. Yang pertama kali kami aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan dari zaman jahiliyah kita itu sampai sekarang ini ke zaman yang terang benderang, yaitu Akhirul Islam. Untuk pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata diskriminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Saya Emil Lutfia, SDN 1 Ketilang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu Guru sambil berdiri kita akan bergoyang-goyang sebentar untuk merefresh kita semua. Monggo Bapak Ibu Guru. Bapak, kita tirukan video yang ada di situ, guys. Ini bisa kita ajarkan untuk anak didik kita. Semuanya, tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping. Sambil nyanyi Bapak Ibu Guru. Duduk siap berdoa, lakukan ikat, tangan diputar.
Ini untuk menambah semangat, kita tetap fokus. Ya, bisa kita pembiasaan ice breaking untuk anak-anak kita. Agenda hari ini tadi yang pertama pembukaan, yang kedua ice breaking, penyampaian materi, tanya jawab atau umpan balik dan penutup. Untuk pertanyaan tematik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak, Bapak Ibu Guru? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa benar? Tidak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, slide selanjutnya. Nah, topik dalam model ini 1.4 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3, keyakinan kelas. 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5, restitusi 5 posisi kontrol. 2.6, restitusi segitiga restitusi. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma kegiatan. Lihat kepalan tangan. Bapak Ibu bisa praktek sekarang ya. Ini andai kata A dan B atau Bapak Ibu guru semua. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan hal yang sangat penting atau rahasia Bapak Ibu guru. Ambil kertas, sobek, ditulis. Ya. Nah, nanti digenggam kertas tadi yang sudah ditulis. Itu karena sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu guru. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu guru. Buatlah sebuah kepalan. Nah, nanti di samping kanan teman Bapak Ibu guru akan mencoba membuka kepalan tangan yang ada di sini. Karena ini sangat rahasia. Sangat rahasia. Apakah Bapak Ibu guru akan melepaskan apa tidak? Contohnya, Pak Nur sama Pak Arif. Apakah bisa? Tidak bisa. Dengan sekuat tenaga? Rayu Pak, tidak apa-apa. Dirayu biar itu bisa terbuka. Bisa nggak enggak? Tidak bisa. Takut bocor rahasianya itu. Bisa. Itu. Baca Pak. Baca dulu. Nah itu karena genggaman tangan ini merupakan hal yang paling rahasia. Alasannya apa? Kenapa tidak bisa dibuka tadi? Takut rahasianya terbuka. Takut rahasianya terbuka. Ini sekarang Bu Siti Harila sama Mbak Siti Sukeswati. Bu Harila, tadi kertas kecil yang ditulis sudah diletakkan di tangan, digenggam. Ini yang sangat rahasia sekali. Saat seumpamanya itu hal pribadi jenengan. Bu Siti Sukeswati, coba buka kepalan tangan Bu Siti Harila. Bisa terbuka? Nggak bisa. Dengan rayuan pun
Nah, sekarang, nah ini salah satu. Mari Bu Siti Harila ke sini. Kenapa Bu Siti Harila tidak melepaskan kepala tangan tadi tidak terbuka? Rahasia Mbak rahasia yang tidak boleh diketahui siapa pun. Terima kasih. Aplaus untuk semuanya. Nah ini salah satu hal yang paling rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Oke. Slide selanjutnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memasak. Kita lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau teori kontrolnya? Kita lihat dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh? Boleh nggak? Mencoba mengubah agar orang itu sama dengan pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk itu dilihat dari sebuah kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Ini orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Stimulus respon berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tentang disiplin. Makna disiplin itu apa? Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Makna disiplin seperti itu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Dari teori motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketiga teori ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini sebagai guru kita harus paham tentang 5 posisi kontrol. Ini
Dari 5 ini termasuk segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas juga. Nanti ada contoh tersendiri untuk tentang disiplinnya anak-anak. Yang selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan khusus dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Apakah mana disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut teori Dr. William Glasser tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Gianni Gosen 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Topik yang kedua yaitu tentang motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi internal berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik yang ketiga tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo, tarik. Ulangi lagi soalnya. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Ya, terima kasih Bu Emil. Peraturan ini dibuat tujuannya baik karena helm itu adalah salah satu alat untuk melindungi organ tubuh kita yang sangat vital, yaitu adalah kepala. Jadi tujuannya adalah agar kita dalam berkendara diberikan keselamatan apabila di perjalanan mungkin ada hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi hal yang sangat merugikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini jawaban yang sangat bagus karena hal ini untuk melindungi kepala kita, karena kepala ini merupakan organ yang penting. Karena semua pusatnya ada di kepala. Kepala ini ada otak yang berperan untuk gerak tubuh kita. Yang kedua, mengapa? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Siapa yang ingin menjawab? Yang menjawab? Oke, Bapak. Biar tidak terkena COVID, Bu. Ya bagus, terima kasih. Nah, karena dengan perkembangannya kita beberapa tahun yang lalu kita itu terkena virus ya. Di sini di negara kita
COVID-19 itu ya. Sehingga dalam peraturan 3M kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ini untuk menjaga kesehatan kita. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, monggo. Iya, terima kasih atas waktunya. Ya, soalnya kami ulang lagi ya. Mengapa kita perlu memiliki peraturan untuk harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita harus memulai dari awal sampai akhir. Jadi kita nanti bisa mendapatkan ilmu dari, ini tidak hanya pelatihan ya Bu, kita mengajar di sekolah, dimanapun tempat. Kalau ada suatu kegiatan kita harus mulai dari awal dan sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu guru pada siang hari ini, semakin semangat ya. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari sini kita buat peraturan kelas terlebih dahulu. Yang sering kita lakukan itu peraturan kelas apa keyakinan kelas? Yang kita ketahui selama ini peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah terbentuk, akan terbentuk lagi lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif kita akan terbiasa dengan budaya positif. Nah, dari peraturan ini akan berkembang sampai dengan budaya positif. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dilihat di depan. Di sini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan yang berwarna putih, kesempatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan kemampuan. Pertanyaannya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Ibu? Apa yang bagian yang warna hijau atau yang bagian berwarna putih? Yang berwarna putih. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih. Alasannya apa Bu? Kalau yang berwarna hijau itu dilihat dari kata-katanya itu seperti peraturan kelas karena harus, ya bukan harus tapi mengharuskan gitu. Nah, kalau yang berwarna putih itu kan sudah keyakinan dari warga kelas itu sendiri. Iya, terima kasih. Ya, benar jawabannya Bu Harila. Yang warna hijau itu merupakan peraturan kelas. Peraturan kelas bisa kita buat sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau keyakinan kelas kita itu hanya 5 saja sudah cukup. Peraturan keyakinan kelas itu kita ambil hanya 5 saja. Kita bentuk bersama anak-anak di kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita lihat dari tabel T dan Y. Ini nanti ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Dari hormat nanti ada, kita lihat di tabel Y-nya. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kita bisa terlihat, terdengar,
berperilaku. Yang kedua, bekerja. Untuk yang hormat tabel T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Dari bekerja, kita lihat lagi untuk tabel Y-nya. Kita lihat terdengar terlihat berperilakunya. Untuk bekerja bisa tampak seperti dan tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Nah, kegiatan pendidikan keyakinan kelas tabel T dan Y, kita lihat hormat, terdengar. Terdengar itu apa? Satu orang yang berbicara saja. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Dengan kata-kata tersebut seperti itu. Terima. Tolong ya. Pemilik permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini contoh dari terdengar. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Dari hormat yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan dan seterusnya. Kalau bekerja, yang paling tampak itu kita tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Nah, ini kita lihat dari peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya ini peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setelah dipakai, dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan peraturan. Peraturan itu bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Keyakinan kelas, contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, bersabar, jujur, keselamatan, kesehatan, keamanan. Ini kalimat dari keyakinan kelas. Perubahan pada modul 1.4, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan
penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, coba kita telaah dari soal berikutnya. Tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini pada zaman saya yang dahulu. Kalau terlambat bukan, karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul. Nanti kita lihat alasannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam, menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Monggo Pak Karno, apa alasannya Pak Karno untuk yang konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Karena ini sifatnya pelajaran PJOK dan hukumannya pun ya lari, ini merupakan konsekuensi, yaitu merupakan tanggung jawab. Dia harus tanggung jawab bahwa dia merasa terlambat, gitu, sehingga dikatakan konsekuensi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini yang benar ini konsekuensi karena hanya mengarah satu mata pelajaran. Kalau hukuman itu sudah masuk di peraturan. Dan slide selanjutnya. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit ini merupakan hukuman. Hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak hanya tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci disiplin. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep yang diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara atau temporer.
Di sini ada identitas gagal dari hukuman dan identitas sukses disiplin melalui konsekuensi dan restitusi. Karena hukuman itu ya bersifat negatif, konsekuensi netral, restitusi bersifat positif. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan terjadi. Contohnya tidak nyaman untuk murid, untuk jangka panjangnya. Korban bisa mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Perilakunya pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid akan membenci peraturan. Ini sebuah umum. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak akan menghormati peraturan. Restitusi positif merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid bisa bertanggung jawab, fokus pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Topik 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu memerlukan kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Topik 5 posisi kontrol. Perhatikan video berikut ini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayun dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Nah, ini tadi cuplikan dari video tentang posisi kontrol. Mana Bapak Ibu di situ ada posisi yang paling baik, itu harus menjadi apa? Harus bisa menjadi manajer. Oke, 5 posisi kontrol tadi untuk motivasi identitas yang gagal itu sebagai penghukum dan membuat orang yang merasa bersalah. Identitas yang berhasil sukses itu kita sebagai menjadi teman atau pemantau, dan identitas berhasil sukses dari kontrol diri itu sebagai manajer. Bapak Ibu guru bisa kalian bisa dilakukan
berikutnya, yaitu dengan posisi manajer, bagaimana kita mendisiplinkan anak yang lebih baik lagi dengan menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Topik yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah diputar video tentang bagaimana kita sebagai manajer bagi anak-anak kita tidak akan membuat merasa bersalah bagi anak-anak kita. Nanti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara? Ini ada 3, yaitu tentang menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada sebuah faktor betul Bapak Ibu sekalian. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diwakili Bu Siti Harika untuk menyampaikan apa yang didapat atau apa yang menjadi hal penting dalam materi di siang hari ini. Kepada Bu Siti Harika untuk menanggapi. Terima kasih. Terima kasih pada pengacara, pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan memberikan refleksi pada pemaparan materi Mbak Emil di siang hari ini. Menurut saya, untuk pemaparan materi pada siang hari ini menjadikan saya dan kami terutama guru-guru di SD 1 Kedileng menambah wawasan, karena apalagi saya sebagai guru tua, jadi hal-hal yang baru seperti CGP seperti ini adalah agak asing. Jadi ini menambah wawasan bagi kami semua guru-guru di SD 1 Kedileng. Terima kasih sekali Mbak Eni. Dan yang akan saya pesankan adalah ya semoga bisa menggerakkan kami di guru-guru di SD 1 Kedileng menjadi guru-guru yang memang betul-betul menggerakkan siswa ke hal yang lebih baik. Semoga itu bisa terlaksana di SD kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen kita yang sudah memaparkan di siang hari ini. Sudah selesai acara yang dalam diseminasi kasih nyata modul 1.4 budaya positif. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.